Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala bersama dengan Ikatan Pesantren Indonesia Kota Medan menggelar peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang dilaksanakan secara sederhana di Masjid Kauman, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Politisi PKS yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Hasanah itu berharap melalui momentum peringatan Hari Santri Nasional ini dapat memberikan motivasi kepada orang tua untuk memasukkan anaknya sekolah di pesantren sehingga nantinya lahir generasi unggul di masa datang yang duduk di semua level kekuasaan. Peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI Kota Medan berlangsung Sabtu kemarin di Masjid Kauman Jalan Gaperta nomor 73D, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Selain dihadiri ratusan ibu-ibu pengajian dari berbagai perwiritan di Kota Medan dan para santri dari berbagai pesantren, acara peringatan Hari Santri Nasional yang dirangkai dengan tablik akbar serta Maulid Nabi Muhammad SAW juga turut dihadiri Ketua Fraksi PKS MPR RI yang juga anggota DPR RI dari Dapil Sumur 1, Al-Ustadz Insinyur Tifatul Sembiring. Kegiatan ini juga merupakan puncak acara pemberian hadiah kepada santri yang ikut perlombaan sebelumnya dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022. Berbagai perlombaan digelar yaitu musabaqah hifdzil Quran 5 juz, pidato bahasa Arab, dan cerpen dengan judul Peran Pesantren Melahirkan Generasi Unggul untuk Membangun Bangsa. Dengan peserta lomba diikuti oleh para santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang, dengan total jumlah peserta sebanyak 350 orang. Nanti siang kita berkubar ya kan? Ya. Saya lihat Bu Nona juga hadir. Rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional 2022 yang digelar sederhana di Masjid Kauman sebelumnya diawali dengan pelaksanaan sholat tasbih berjamaah. Kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Julkarnen, dan setelah itu diisi dengan sambutan tentang kegiatan peringatan Hari Santri, sekaligus tausiah singkat oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala yang juga seorang ustadz di Kota Medan. Lanjut usia. Ibu mau lanjut usia itu berarti kita semua ingin lanjut usia. Mau berapa tahun lagi ibu mau? Dalam tausiah singkatnya, alumni Pondok Pesantren Darul Hasanah itu menyampaikan kepada ratusan jamaah pengajian kaum ibu yang hadir tentang 4 amalan yang ringan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 amalan ringan namun besar pahalanya yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Pertama, rajin mengucapkan istighfar atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang rajin bertasbih, lalu orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan terakhir selalu mengingat Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kalimat istighfar, mohon ampun agar Kau ampuni mereka semuanya ya Allah. Amalan ringan pahalanya besar, orang yang rajin bertasbih. Saya baca redaksi hadisnya. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Li an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selain tausiah singkat yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala, peringatan Hari Santri Nasional 2022 juga diisi dengan tausiah agama oleh Al-Ustadz Insinyur Tifatul Sembiring. Dalam tausiahnya, Ketua Fraksi PKS MPR RI Ustadz Tifatul Sembiring menyampaikan bagaimana kisah perjalanan dan perjuangan Rasulullah Nabi SAW semasa hidupnya yang rela menahan lapar demi umatnya. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang sangat dimuliakan umat Islam dan merupakan tauladan bagi setiap umat, terutama para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren. Kalau kita jalan dari Al-Sitiyah itu dari Maqabir itu, Ma'la itu ke arah Masjid Haram, nanti kan Syi'ab Banu Hashim atau Syi'ab Abdul Muthalib.
Usai memberikan tausiah, Ustadz Tifatul Sendiri mengatakan peringatan Hari Santri sangat penting sebagai momentum untuk membekali para santri dengan mengingatkan mereka bahwa santri itu hendaknya bisa menjadi al-alim dan juga al-jaim, atau di samping santri juga harus mengerti agama, santri juga dituntut bisa mengurus negara. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, pemboikotan itu baru berakhir setelah 3 tahun. Berarti Rasulullah berusia 47 tahun sampai usia 50 tahun diboikot 3 tahun, nggak disapa, nggak diapa-apakan. Tifatul Sendiri yang merupakan mantan Menteri Kominfo di era pemerintahan Presiden SBY juga memberikan penilaiannya tentang sosok Haji Rajudin Sagala selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan dan juga Ustadz yang menurutnya luar biasa dalam membimbing santri dan ibu-ibu pengajian di Kota Medan. Dan ia mendoakan ke depan sosok seperti ini pantas menjadi Menteri Agama. Jadi, ini tabligh akbar tadi ya, sekaligus juga kita memperingati Hari Santri ya, dan juga Maulid Nabi SAW ya. Dan ini tentunya penting untuk membekali para santri dan juga mengingatkan bahwa santri itu hendaknya bisa menjadi al-alim dan juga az-zaim ya. Dia mengerti agama, pintar di bidang agama, tapi juga bisa ngurus negara lah gitu ya. Nah ini yang kita harapkan nanti ke depan. Nah, kita melihat bahwa kiprah Ustadz Rajudin Sagala selama ini luar biasa yang membimbing para santri dan ibu-ibu ini. Ya, mudah-mudahan ke depan ini yang dulu DPR ngerti agama, DPRD ngerti agama, jadi ngerti agama. Kalau menterinya nggak ngerti agama kan repot, apalagi kalau dia menteri agama pula itu kan. Jadi itulah harapan kita. Ya. Kalau kita lihat dan bongkar sejarah, begitu banyak para santri yang memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara kita. Setelah diisi dengan tausiah agama oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala dan Ketua Fraksi PKS MPR RI Ustadz Insinyur Tifatul Sendiri, rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional 2022 diakhiri dengan pemberian hadiah kepada pemenang lomba musabaqah Hifdzil Quran 5 juz, pidato bahasa Arab, dan cerpen dengan judul Peran Pesantren Melahirkan Generasi Unggul untuk Membangun Bangsa. Selain mendapatkan piala, souvenir, dan sertifikat, pemenang lomba dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2022 juga menerima uang pembinaan dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala. Oh, ya banyak ini ya. Salah satu peserta lomba yakni santri dari pesantren Al-Azhar Medan yang juara 1 dalam lomba pidato bahasa Arab pada peringatan Hari Santri Nasional mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala yang sudah membuat kegiatan seperti ini dan berharap dapat berlanjut sehingga para santri nantinya bisa lebih berkarya. Selamat ya. Di mana sekolah? Di Al-Azhar Medan. Al-Azhar. Oh, mantap. Saya Roshan Fawaz dari SMA Plus SKS Al-Azhar Medan, menangkan juara 1 pidato bahasa Arab. Harapan saya untuk kedepannya selalu dibuat setiap tahunnya untuk memperingati acara Hari Santri dan mungkin agar lebih baik lagi. Peringatan Hari Santri Nasional yang dirangkai dengan berbagai kegiatan perlombaan untuk santri tersebut sangat didukung perwakilan guru pondok pesantren. Salah satu perwakilan guru mengatakan kegiatan yang dibuat Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudin Sagala sangat luar biasa dan sangat baik, serta bermanfaat untuk umat muslim terutama generasi penerus. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut setiap tahunnya, sehingga generasi penerus bangsa tidak terjerumus dari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Kegiatan ini sangat luar biasa, sangat baik untuk umat muslim, generasi penerus bangsa Islam. Semoga Bapak Rajudin Sagala kegiatan tersebut ini selalu kita buat setiap tahunnya agar anak-anak muda sekarang bahwa yang namanya baik pidato bahasa Arab, tafiz ataupun yang namanya milenial sekarang, anak-anak kita ini jangan ada yang terjerumus dari pergaulan-pergaulan yang tidak kita inginkan. Terima kasih kepada Bapak Rajudin sebagai Dewan.
Menurut Ketua Umum IP Medan Ustadz Julfahmi Hasibuan, antusias para santri untuk ikut memeriahkan perlombaan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2022 cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sejak dibukanya pendaftaran mulai 12 Oktober hingga ditutup 26 Oktober untuk lomba musabaqah Hifdzil Quran 5 juz, pidato bahasa Arab dan cerpen dengan judul Peran Pesantren Melahirkan Generasi Unggul untuk Membangun Bangsa, hampir 400 santri yang mendaftarkan diri untuk ikut lomba. Namun karena berbagai hal di saat perlombaan digelar pada 28 Oktober, cuma 350 santri yang ikut lomba. Para santri yang ikut dalam berbagai perlombaan tidak hanya berasal dari santri di pondok pesantren di Kota Medan, tetapi juga para santri dari pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih, kita telah mengadakan perlombaan Hifdzil Quran 5 juz, kemudian pidato bahasa Arab, kemudian yang terakhir cerita pendek tentang peran santri membangun negara. Alhamdulillah peserta sampai 350 peserta dari berbagai pondok pesantren yang ada di Medan, seluruh Medan, dan juga di seluruh Kabupaten Deli Serdang. Seperti itu, Pak. Jumlah total peserta 350 peserta jumlah peserta yang mengikuti dan mendaftar di Hifdzil Quran 5 juz, pidato bahasa Arab, dan cerpen cerita pendek. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudi Sagala mengatakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2022 merupakan yang kedua kalinya mereka gelar. Pertama sebelum munculnya pandemi COVID-19, namun kedepannya kegiatan Hari Santri akan rutin dilakukan setiap tahunnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudi Sagala, peringatan Hari Santri Nasional dilaksanakan karena selama ini ia memperhatikan kiprah para santri di tengah masyarakat terus bermunculan. Banyak pejabat-pejabat publik dan tokoh di negara ini termasuk di Kota Medan seperti Rajudi Sagala merupakan santri alumni pondok pesantren. Karena itu menurut Haji Rajudi Sagala yang juga alumni pondok pesantren Darul Hasanah, melalui peringatan Hari Santri Nasional akan semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat, terutama kepada orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah pondok pesantren. Karena banyak lahir dari para pemimpin dan pejabat publik berasal dari pesantren yang tentunya menjadi motivasi mereka. Dalam peringatan Hari Santri Nasional 2022 ada 3 perlombaan menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudi Sagala yang berkenaan dengan kegiatan santri di pondok pesantren. Pertama, lomba tahfiz Quran 5 juz, kemudian pidato bahasa Arab, dan lomba cerpen tentang peran santri dalam membangun bangsa. Tentunya dapat memotivasi santri untuk lebih berkarya dan semakin giat dalam menimba ilmu pendidikan agama di pondok pesantren. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Rajudi Sagala berharap mudah-mudahan dalam memperingati Hari Santri dapat memberikan motivasi bagi anak-anak untuk bersekolah di pondok pesantren. Dan semangat kepada orang tua juga untuk memasukkan anaknya sekolah di pesantren, sehingga ke depan lahir generasi unggul yang duduk di semua level kekuasaan yang berasal dari santri. Rajudi Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Hari ini kita sedang memperingati Hari Santri Nasional yang ke tahun 2022. Kita pusatkan di Masjid Kauman Gaperta, Medan Helvetia. Hari ini Hari Santri itu kita peringati mengingat selama ini kita perhatikan santri sudah mulai muncul kiprahnya di masyarakat, tidak hanya dalam pondok-pondok pesantren, tapi mudah-mudahan dengan memperingati Hari Santri ini akan semakin tumbuh kecintaan masyarakat, orang tua untuk memasukkan anaknya di pesantren. Karena hari ini sudah banyak kita perhatikan pejabat-pejabat publik kita yang alumni pesantren, ya. Termasuk saya dari pesantren Darul Hasanah yang sekarang diamanahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Dan hari ini ada 3 perlombaan yang sudah kita umumkan. Pertama, lomba tahfiz Quran 5 juz yang tadi sudah diumumkan pemenangnya. Kemudian juga lomba pidato bahasa Arab. Yang ketiga adalah lomba cerpen tentang peran santri membangun bangsa. Ya, mudah-mudahan memperingatan Hari Santri hari ini bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang masih sekolah di pesantren, dan juga para orang tua semakin semangat menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren. Lahirlah generasi unggul di masa yang akan datang yang duduk di semua level kekuasaan.
Ini tiap tahun kita lakukan, dan tahun ini merupakan tahun kedua. Sebelumnya masa Covid tidak semeriah ini karena kita adakan hanya di tempat-tempat yang terbatas, dan hari ini sudah mulai kita lakukan secara terbuka, dan insya Allah di tahun berikutnya akan lebih semarak kita lakukan. Peringatan Hari Santri Nasional 2022 diakhiri dengan doa bersama dengan dipimpin oleh Ustadz Zulfahmi Hasibuan, Ketua Umum IPI Medan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Ingat selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.